Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas sami'ul alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pagi Senin tanggal 29 bulan Jumadil Akhir, ya, tanggal 30 bulan Desember. Tinggal lagi sehari tahun 2024 akan masuk tahun 2025. Ibu-ibu sehat walafiatkah sebarataan? Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat berkumpul bersama kajian rutin pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 27, surah Ar-Ra'd ayat 25. Sama ayatnya, Bu. Al-Baqarah 27, Ar-Ra'd 25. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Al-Baqarah 27. Ar-Ra'd 25. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Al-Qur'an sama kecuali penghujung ayat yang berbeda. Pada Al-Baqarah 27, orang yang mengkhianati perjanjian dengan Allah, orang yang memutuskan tali silaturahim, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, ulaika humul khasirun, mereka itu orang yang rugi. Ada lagi ayat ini pada 25 Ar-Ra'd, orang yang mengingkari perjanjian dengan Allah, orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Mereka itu orang yang dilaknat oleh Allah dan akan dicampakkan ke dalam neraka, tempat yang paling jelek. Ayatnya sama, tapi penjelasan akhir ayat berbeda. Pada ayat 20 Al-Baqarah 27, orangnya rugi. Pada 25 Ar-Ra'd, dilaknat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kedua keterangan ini, Ibu, adalah keterangan yang menakutkan. Kenapa? Karena kita perlu perhatikan yang tiga macam itu. Jangan sempat ada dalam kehidupan kita. Kalau pada Al-Baqarah 27 mereka itu orang yang rugi, itu pun bukan rugi seperti seorang pedagang kemudian jatuh bangkrut, tidak.
kerugiannya itu di akhirat. Nanti akan dicampakkan ke dalam neraka. Sama dengan 25 ar-ra'at maksudnya. Mereka itu orang yang dilaknat oleh Allah, dan mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka, tempat yang paling buruk. Tinggal kita mewaspadai 3 macam ini. Apalagi ayatnya berulang dalam Al-Quran tuh ibu-ibu, apabila ayat berulang itu masalahnya berat. Jangan mengkhianati perjanjian lawan Allah Ta'ala. Jangan putuskan tali silaturahim. Jangan berbuat kerusakan. Kayak pegerang orang mengkhianati perjanjian dengan Allah. Apabila kita membuat perjanjian dengan Allah Ta'ala, ayat 72 surah Al-A'raf, Allah menceritakan tentang sebuah perjanjian antara manusia dengan Allah Ta'ala. Waktu itu kita masih berada di alam ruh. Waktu itu kita belum menjadi jasad seorang laki-laki dan perempuan. Mungkin waktu itu bapak dan ibu kita, ayah dan mama kita belum menikah. Allah sudah ceritakan bahwa roh-roh masing-masing akan dimasukkan ke dalam jasad yang ada dalam rahim ibunya. Sebelum roh itu dikirim ke jasad-jasad pada umur 120 hari 4 bulan, maka roh-roh itu ditanya. Apa pertanyaannya? Alastu birabbikum, kata Allah. Wahai jutaan roh-roh manusia, bukan jutaan, miliaran, apakah aku Tuhan kamu? Allah bertanya kepada roh-roh kita waktu itu. Qalu bala syahidna. Maka roh-roh kita itu menjawab, betul ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Ini perjanjian yang pertama yang kita buat dengan Allah pada saat kita belum menjadi manusia, tapi menjadi roh manusia. Qalu bala syahidna, ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Sebuah persaksian yang dibuat oleh setiap manusia yang setelah terlahir ke dunia dihianatinya perjanjian itu. Ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Nasrani, ada yang menjadi Majusi, ada yang menjadi semua sesuatu keyakinan yang tidak meyakini kepada Allah Ta'ala. Termasuk ada yang menjadi Muslim tapi melakukan syirik. Ini bentuk pengkhianatannya. Lahir ke dunia, setelah balik dia jadi Yahudi. Sudah pengkhianat besar terhadap Allah Ta'ala. Lahir ke dunia, setelah umur balik menjadi Nasrani. Ini pengkhianatan besar. Lahir jadi Majusi, lahir jadi apapun bentuknya. Lahir jadi Muslim, tapi Muslim yang rusak akidahnya, syirik kepada Allah Ta'ala. Ini pengkhianat, mengkhianati perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkhianati perjanjian. Ibu-ibu rahimakumullah, maka kita takut sekali dengan perjanjian yang sudah pernah kita buat, kemudian apa? Kemudian dihianati. Artinya jagalah iman kita pada saat kita sudah dewasa. Karena pada waktu kecil kita tidak mampu melakukan itu, kecuali kedua orang tua kita yang membimbing kita kemana arahnya kita dibimbing. Innamal maulud yuladu alal fitrah. Sesungguhnya kelahiran itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah itu? Suci. Fa'abawahu yuhawwidanihi yunassiranihi yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang berpeluang menjadikan anak itu Nasrani, Yahudi, Majusi.
kedua orang tuanya yang mewarnai kehidupan anak itu dewasa, maka tanggung jawab orang tua itu sangat penting, sangat penting. Seorang ulama berkata, ada kedurhakaan orang tua, ayah tentunya, kepada anaknya. Yang hari ini kedurhakaan yang kita kenal, anak durhaka. Anak durhaka kepada orang tuanya. Tapi sebenarnya ada ayah-ayah yang durhaka. Kenapa jadi ayah? Karena ini tanggung jawab seorang bapak. Apa durhakanya ayah? Pertama, ayah memilih calon ibu anak wanita yang tidak beriman. Yang penting kawin, siapakah wanitanya? Itu kan. Jangan alasan, maaf, keterlambatan Allah mencarikan jodoh, memberikan jodoh, membuat kita gelap mata. Siapapun yang penting kawin. Keimanan sangat perlu kita perhatikan. Manakala seorang laki-laki menyunting seorang perempuan, wanita yang tidak beriman, ini kedurhakaan pertama ayah itu kepada calon anaknya. Karena perkawinan yang mereka bangun setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun akan melahirkan seorang anak. Anak lahir dari wanita yang tidak mengerti agama atau tidak beragama, maka anak itu tidak dididik agama. Anak itu paling banyak berkumpul dengan siapa? Ibu-ibu. Dengan ibu-ibu. Guru PAUD sedikit waktunya berkumpul. SD juga sedikit. SMP, SMA, perguruan tinggi sedikit. Yang paling banyak anak itu berkumpul dari lahir sampai dewasa dengan ibunya. Maka ayah harus berpikir, seorang ibu calon anak kita menjadi wanita yang mendidik. Madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolahan pertama. Ibu itu adalah sekolahan pertama untuk mendidik anak kita. Kepada para suami yang kebetulan memilih istri dan istrinya tidak mengerti agama, wajib suami mendidik istrinya untuk mengerti agama. Wajib suami mengizinkan istrinya ke tempat di mana datang pada kajian-kajian agama. Kalau suaminya kadang mampu mendidik, kamu harus datang ke kajian ini, kajian ini. Kenapa? Dari wanita itu menularkan pendidikan kepada anak. Dikatakan ibu adalah sekolahan pertama. Ibu adalah sekolahan pertama. Jadi kalau sudah ya, kalau belum berpikir untuk menyunting seorang ibu anak, pilih yang beriman. Pilih yang rancak hadir di kajian. Iyalah, Bu. Iya. Pilih yang mengerti agama. Oh, tapi Ustaz, kada tapi bungas, ayo jamu kada tapi bungas itu kada apa-apa. Kadang-kadang tahu benar arti mulus. Padahal kadang-kadang mulus tuh kalah lawan pulus. Rasul tuh mengatakan, seharusnya ulun ini berbicara di hadapan laki-laki, Bu ini. Rasul tuh mengatakan hendak menyunting istri itu perhatikan 4 macam. Pertama, kecantikannya. Kedua, hartanya. Ketiga, anak siapa. Dan keempat, agamanya. Sempurna luar biasa. Sempurna luar biasa. Ketinggalan 1 atau 2, tapi yang terakhir sempurna. Agamanya, taribat tiada, kalian akan beruntung menjalani kehidupan manakala mengawini wanita yang agamanya bagus. Kebetulan karena agamanya bagus, orang tuanya bagus. Orang tuanya yang mendidik anaknya di bidang agama. Separuh dari persyaratan sudah masuk. Orang tuanya bagus, agama
Anaknya bagus, agama anaknya bagus. Kemudian yang ketiga, kehidupannya bina pas-pasan. Ini tidak menjadi patokan utama. Kemudian nomor 1, ya kada cantik-cantik banar, tapi cantik. Kayak apa tuh lah pula? Kada cantik-cantik banar tapi cantik, artinya masih bisa dibawa bersanding dengan wanita-wanita lain. Sudah syukuri, karena yang keempat ini yang luar biasa, yang membuat kehidupan beruntung. Tapi biasanya wanita yang taat beragama lahir dari orang tua yang taat beragama. Kemudian yang keduanya tuh menggiring kehidupan yang merasa cukup, dan wanita yang betul-betul rupawan, cantik. Mendapat yang mengumpulkan keempat-empatnya nih siapa? Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkawinan yang jauh, usianya berbeda. Aisyah itu kalau diukur kehidupan sekarang bisa menjadi cucu Nabi, karena perbedaannya 45 tahun. Banyak orang yang usianya 45 tahun sudah bisa cucu. Aisyah waktu Nabi wafat 63 tahun, Aisyah baru umur 18 tahun. Kalau orang Banjar 18 tahun itu belum menikah. Tapi Allah yang menentukan, Allah yang mengirimkan gambar Aisyah kepada Nabi bahwa Abu Bakar, anak perempuan Abu Bakar, dikawini. Bayangkan ibu-ibu, bersahabat puluhan tahun dengan Nabi, kada tahu Nabi Abu Bakar punya anak wanita. Menuhinya kada ada kisah sama sekali. Apa orang bahari itu ngarannya lah? Dipingit. Iyalah, dipingit lah. Nah, hanya kedua orang tua yang mengerti. Memang hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Maka wanita itu adalah mahkotanya pemalu, ibu-ibu. Pemalu itu al-haya, mahkotanya wanita. Bila wanita tidak ada lagi sifat malu, kehilangan kehormatan. Di mana membuktikan sifat malu? Kada ada lagi pada wanita yang harusnya ditutup-tutupi, dibukanya lebar-lebar, sehingga semua orang bisa melihat dan menikmati auratnya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, janganlah kalian tabarruj seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu. Wanita jahiliyah itu berpakaian, tapi yang melihat bisa membaca lekuk tubuhnya dari pakaiannya. Artinya apa yang dipakainya? Lapat, buras. Paham ke arti buras? Nah, paham tuh biar. Tangkal-tangkalnya kelihatan buras tuh, karena diikat rapot, pres. Itu sama dengan tidak berpakaian, kata Nabi. Wanita yang berpakaian kentat sama dengan tidak berpakaian. Mohon maaf ibu-ibu, ini karena kita mencari jalan kebahagiaan akhirat yang ulun sampaikan. Harganya larang pakaiannya, tapi kentat, terbuat dari kaos, bercabur pulang ke dalam kolam renang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak apa bang? Maka kolam renangnya bercampur laki-laki dengan perempuan. Ya, terkumpul kadang-kadang laki-lakinya nang hidungnya hidung. Nah, yaitu hidung belang tuh biasanya pasangan dengan mata. Nah, mata keranjang tuh pasangan dengan telinga rinjingan jadinya. Istilah aja itu ibu, istilah. Nah, ibu, mari perjanjian dengan Allah ini kita jaga. Kita semua berjanji kepada Allah mengatakan qalu bala syahidana, ya Allah engkau adalah Tuhan kami.
Kami bersaksi ya Allah. Tapi lahir berkhianat, menyekutukan Allah. Muslim si Muslim, tapi menyekutukan Allah Ta'ala. Kemudian atau tidak beragama Islam, padahal semua manusia yang lahirnya Yahudi, Nasrani, Muslim itu berjanji ruhnya di hadapan Allah Ta'ala, menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ibu-ibu rahimakumullah, terjadinya pengkhianatan besar terhadap Allah ini adalah kerusakan masa depan yang hakiki, kerusakan nasib kita di akhirat. Karena syirik itu dahsyat, syirik itu terancam. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, orang yang syirik kepada Allah, Allah mengharamkan surga. Dalam penjelasan yang lain, kada tercium bau surga. Surga itu, mencium bau surga itu perjalanan 500 tahun. 500 tahunnya di akhirat. Setahun di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Pecah kalkulator pian menghitung kada kawan. Jadi orang yang diharamkan mendapatkan surga itu dari perjalanan sekian lama kada mencium bau surga. Ada orang yang ditempuh jalan menuju surga jauh-jauh sudah keciuman, kada usah mencium bau surga. Ibu-ibu, orang membakar haruan aja kanyang parut tercium asapnya, padahal kada makan sedikit-sedikit. Wangi-wangian ini kan membangkitkan selera, mencium surga. Tapi orang yang menyekutukan Allah, syirik kepada Allah Ta'ala, sama sekali kada tercium. Dan orang yang syirik ini adalah pengkhianat besar terhadap Allah. Ucapannya asyhadu an la ilaha illallah, tapi perbuatannya mengkhianati. Lewat apa pengkhianatan itu banyak, ibu-ibu. Baik pengkhianatan itu memang akidahnya rusak. Karena apa? Karena berteman dan bergaul dengan orang-orang yang tidak muslim. Atau rusaknya akidah itu karena syirik. Lewat apa? Lewat berdoa, lewat tabarruk, mencari keberkahan, lewat macam. Terjadi kesyirikan. Berdoa itu mintanya kepada Allah, tapi yang dipanggilnya bukan Allah. Ini syirik yang terjadi. Tahu yang mengabulkan doa itu Allah Ta'ala, tapi memintanya bukan nama Allah yang dipanggil. Dia panggil nama-nama yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk pengkhianatan. Tabarruk, mencari keberkahan. Keberkahan itu milik Allah. Berkah itu beda dengan berkat. Kalau berkah itu sesuatu yang Allah Ta'ala yang membagi-bagikan. Kalau berkat tuh orang selamatan, buliknya disangui. Ulun paling rancak dapat berkah, ibu-ibu. Ini setumat lagi ada pulang berkah banyak di sini. Nah. Itu berkat namanya. Tapi kalau berkah itu Allah yang membagi-bagi. Allah yang tahu. Allah yang menentukan tempat ini ada berkah atau tidak. Yang mencari berkah ini kada tahu tempat berkah kayak apa dapat berkah. Adalah dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih mengatakan berkah itu ada di kuburan. Ada tidak? Kada ada, Bu. Kada ada Allah menjelaskan kuburan itu ada berkah. Tapi sekian banyak orang hari ini ziarah ke kubur mencari berkah. Mencari berkah, ibu-ibu. Jalannya salah. Jalannya salah, ibadah itu ada berkah.
Baca Quran itu penuh berkah. Bukan ke kuburan biaya banyak. Awak capek sudah tua-tua keliling kubur sana kubur sini. Mencari berkah, kada dapat berkahnya. Kada dapat berkahnya. Karena kita menempuh jalan yang tidak ada berkahnya. Cari tempat yang ada berkah. Cari waktu yang penuh berkah. Itu yang kita tempuh. Minta berkah itu kepada Allah Ta'ala. Bahkan Allah menjamin sebuah rumah tangga penuh keberkahan. Apa? Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Laki-laki perempuan yang melakukan amal soleh dan dia beriman kepada Allah Ta'ala, Allah memberikan hidup yang baik penuh keberkahan. Apa tadi kuncinya? Ciptakan keluarga yang soleh dan solehah. Nang laki soleh, nang bini solehah. Tapi soleh solehah bukan nama. Bukan nama. Namanya nang laki Ahmad. Nang bini siapa? Jannah umpamanya. Maaflah ada Bu Jannah lah. Jadi ciptakan amal soleh dalam rumah tangga. Ayat 23 Ar-Ra'd, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaika yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ada surga Aden namanya. Mereka masuk ke dalam surga itu bersama siapa? Bersama ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, cucunya, sejuriatan masuk surga. Di mana rahasianya bisa masuk surga sekeluargaan? Waman solaha, pada saat dia menciptakan keluarga yang soleh. Penghuni rumah tangga jadi orang soleh. Ibu yang solehah. Anak laki-laki yang soleh. Suami yang soleh. Keluarga yang soleh. Orang tua yang soleh. Ini ketentraman dan kedamaian luar biasa. Di samping Allah menjanjikan akan dikumpulkan di surga sekeluargaan. Tapi mencapai ini tidak mudah ibu-ibu. Tidak mudah. Nabi Nuh alaihissalam ingin beliau menciptakan keluarga yang soleh dan solehah untuk mendapatkan masuk surga bersama. Tapi anak kandungnya yang bernama Kan'an tidak beriman. Nabi Lut alaihissalam ingin menciptakan keluarga yang soleh dan solehah agar berkumpul di surga. Tapi istrinya tidak beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menciptakan keluarga yang soleh dan solehah agar berkumpul sekeluargaan di surga. Tapi ayahnya tidak beriman. Tantangan itu ada sejak nabi-nabi yang terdahulu. Maka apa yang kita bisa lakukan? Berdoa kepada Allah pemilik hidayah. Allah yang menentukan untuk memberikan hidayah. Ujar nang laki, alhamdulillah Ustaz. Sudah 50 tahun kami bersama hidayah. Nang bini ngarannya hidayah. Bagus benar Bu. Apabila ada ngaran hidayah tuh bagus, artinya petunjuk. Nama Sidin Hidayah, mudahan Sidin dapat hidayah. Penting juga nama-nama ini Bu. Penting. Kadang-kadang orang Islam tuh berbangga dengan apa? Dengan nama-nama yang tidak Islami. Orang merasa ketinggalan zaman apabila menamai anak tuh nama-nama Islami. Hari semalam ulun akikah di Japri Jam-Jam, namanya Islami Bu. Namanya Islami, mengambil kepada nama-nama tokoh dan nama istri Nabi, nama bibinya Nabi, Sophia namanya. Sophia itu istri Nabi, wanita surga. Nabi juga punya bibi yang namanya Sophia. Ya Sophia ammah Rasulullah. Wahai Sophia, bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia orang yang mau mencontoh nama-nama orang yang sukses dalam agamanya. Bukan nama yang baik itu dipandang daripada sesuatu di luar Islam. Siapa ngarannya Bu?
Ngaran anaknya siapa? Teresa Imelda. Kawan jar cucu ulun. Teresa memang ibu-ibu penyantun. Orang yang tuha dan pengasih kepada orang-orang yang terlantar di Afrika sana. Tapi dia bukan beragama Islam. Imelda pang mintu jua kada agama Islam jua. Bininya tetangga kita, Presiden Marcos. Ya umpamanya ngarannya Imelda tapi ditambahi nama Muslim, bagus saja pang. Tapi kayak apa menyambungnya? Jadi istiqomah aja kita membuat nama anak itu nama-nama yang dibenarkan dalam Islam. Nama-nama orang solihah, orang solih, atau mengambil nama-nama yang artinya bagus karena nama itu adalah doa. Yang kedua, orang yang rugi itu dicampakkan Allah ke dalam neraka. Allazina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallah bihi ayyusala. Orang yang memutuskan tali silaturahim yang Allah perintahkan untuk disambung. Allah Ta'ala menyuruh kita menyambung tali silaturahim yang putus disambung. Mun pian-pian yang duduk nih bukan menyambung tapi membina silaturahim. Membina silaturahim. Tidak ada silaturahim yang putus, tapi tiap hari pian bertemuan terbina silaturahim. Sekalipun insya Allah pian semua nang hadir nih kada semua mengenal nama-nama yang ada di jamaah ini, termasuk ulun, minta maaf. Ulun kada tahu ngaran-ngaran pian. Nang mana nang ngaran Ibu Fatimah, nang mana nang Ibu Hadijah, kada tahu ulun. Kada tahu. Artinya apa? Tapi silaturahim kita tersambung, ibu-ibu. Kalau Allah mencontohkan dua orang yang bertemu berpisah karena Allah Ta'ala, itu golongan manusia yang nanti akan mendapat kenaungan pada hari kiamat. Hari ini sekian ratus orang bertemu dan berpisah di rumah Allah yang mulia. Niat kita pasti sama. Insya Allah niat kita pasti sama. Membuka hati kita, pendengaran kita untuk menerima pencerahan-pencerahan terhadap Islam. Itu niat kita. Tidak ada niat yang lain. Iya, umpama pian ada niat yang lain di muka al-jihad biasanya ada amparam tatak, ya boleh lah. Itu kan belakang niatnya. Imbas sudah bubar kajian, aja tembak aja pian, belanja aja situ kada jadi masalah. Tapi niat kita semua adalah mencari pencerahan, kajian-kajian terhadap agama Islam. Ini bertemu berpisah karena Allah Ta'ala. Mungkin Allah memberikan hidayah lagi, besok kita bertemu lagi pada tempat yang berbeda. Hari Rabu kita bertemu lagi pada tempat yang berbeda. Hari Kamis bertemu lagi pada tempat yang berbeda. Alangkah bahagianya, semingguan ibu-ibu habis waktu kita. Untuk apa? Untuk membuka wawasan tentang agama Allah. Syaratnya satu. Bagi yang masih bersuami, minta izin lawan suaminya. Bagi yang belum bersuami, lawan orang tuanya minta izin. Jangan lawan calon suami. Belum kalau calon suami. Artinya apa? Mudah kan itu? Insya Allah laki-laki pian mengizinkan. Ya kalau kada mau mengizinkan, doakan mudahan lah hatinya lembut. Mudahan hatinya lembut. Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi bukan dua orang yang bertemu berpisah hari ini, ratusan orang bertemu berpisah. Apa yang kita bicarakan? Agama Allah Ta'ala. Biar kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulun rasa dari pembukaan sampai ini kada ada yang kita angkat tuh kecuali ayat-ayat Allah tadi. Ayat 27 Al-Baqarah, ayat 25 surah Ar-Ra'd. Dan ini pelajaran yang amat berharga. Orang yang memutuskan tali silaturahim, Allah memerintahkan untuk disambung. Allah memerintahkan untuk disambung.
Ibu-ibu, Senin dan Kamis itu diperintahkan untuk berpuasa, puasa sunnah, ya. Kemudian Senin dan Kamis itu amal kita diangkat, ibadah kita diangkat. Ada yang banyak, ada yang sedikit, terus sampai ya insya Allah dalam seminggu itu adalah kebaikan kita. Ada kebaikan kita. Pada waktu itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW katakan, saya ingin di waktu amal saya diangkat, aku sedang berpuasa. Maka Nabi mensunahkan untuk berpuasa. Tapi ada yang dosanya kada terampuni, dua golongan. Sekalipun dia puasa, kada dapat ampunan dosanya. Yang pertama, orang terus-menerus dalam keadaan syirik. Yang kedua, orang yang memutuskan tali silaturahim. Persis kedua-duanya yang Allah sebutkan pada ayat ini. Kedua-duanya Allah sebutkan. Syirik adalah pengkhianatan terbesar terhadap Allah Ta'ala. Memutuskan tali silaturahim adalah kerusakan yang kedua, yang menjadikan Allah mencampakkan manusia ke dalam tempat kehinaan dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu rahimakumullah, bertemu bersalaman, tambah lagi tuh bertemu bersalaman, ma min muslimain yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahuma qabla an yatafaraqa. Dua orang Islam bertemu bersalaman, berguguran dosa keduanya sampai berpisah. Tapi ulun kada menyuruhkan pangpian bekuliling salam bisa bertaan, kada jua. Cukup kita bertemu duduk bersama di sini sudah termasuk membina satu silaturahim yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis sahih dari Durrah binti Abu Lahab. Hadis yang sahih, Ibu. Durrah itu anak perempuan Abu Lahab. Abu Lahab itu punya anak 6 orang. 6 orang Abu Lahab punya anak. 5 orang muslim dan muslimah. 3 laki-laki, 3 perempuan. 2 laki-laki Islam, ketiga perempuan muslimah. 1 yang tidak Islam menurut bapaknya. Ibu-ibu mengiralah Abu Lahab yang memusuhi Nabi. Itu anak-anaknya muslim dan muslimah. Termasuk Durrah binti Abu Lahab, seorang periwayat hadis yang di waktu dia hijrah ke Madinah, dia ditolak oleh orang-orang Madinah. Apa Durrah itu datang ke sini? Bukankah ayahnya memusuhi Nabi Muhammad SAW? Bukankah ibunya mencaci maki Nabi Muhammad SAW? Bukankah turunnya surah Al-Lahab karena kelakuan ayahnya dan ibunya? Saya selanaron dzata lahab. Allah akan datangkan api yang berkobar-kobar kepada Abu Lahab dan istrinya. Wa imra'atu hammalatal hatab, istrinya yang pontang-panting membawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada kalung dari sabut. Kadang nyaman-nyaman sabut dikalungkan di gulu. Itu apa? Potret-potret manusia jahat, tapi anaknya lebih banyak masuk Islam. Durrah yang kita riwayatkan hadis ini bercerita. Apa kata Durrah di waktu Nabi berada di atas mimbar? Durrah ini bersepuh sekali kan lawan Nabi. Abu Lahab itu bersaudara sebapa dengan ayah Nabi. Ayah Nabi Abdullah, Abu Lahab itu bersaudara sebapa. Ibunya lain. Datang laki-laki bertanya kepada Nabi, ayyun nasu khair? Ya Rasulullah, kata laki-laki itu, manusia yang baik itu seperti apa? Nang kayak apa manusia yang baik itu, ya Rasul? Nabi ditanya oleh laki-laki itu, kata Durrah. Maka Nabi berkata, aqra'uhum wa atqahum lillah wa amarahum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar wa ausilahumur rahim. Manusia yang baik itu adalah aqra'uhum, orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, fasih bacaan Al-Qur'annya. Kalau laki-laki bacaannya bagus, maka dia berhak untuk mengimami sholat berjamaah apabila dia ditunjuk oleh pengurus dan takmir. Takmir harus jeli menunjuk imam yang baik bacaannya, yang dengan tampilnya imam tersebut membawa khusyuan kepada sekian banyak makmum yang ikut di belakangnya. Indah benar kalau kita sholat
Di Mujahidin termasuk ulun biasanya subuh Jumat kajian, imamnya bagus. Di Al-Jihad imamnya bagus. Hari ini kita kadang mengutamakan tuanya umur lagi. Panduan menjadi imam sholat ditunjuk sesuai dengan kriteria yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ummul qaum aqra'uhum, yang paling patut untuk menjadi imam orang yang paling fasih membaca Al-Qur'annya. Makmum hatinya perasaan lega. Makmum seolah-olah digiring pada satu titik keikhlasan. Bagus benar bacaan imamnya. Mengerti sehuruf-huruf, kadang mengerti nang dibaca imam, tapi air mata meleleh di pipi karena bagus bacaannya. Bukan justru menunjuk imam yang apabila dia tampil kambuh asma makmum di belakang. Uyuh banar membaca, gadang kuyan membaca. Mbah Bulik mangga aku jangan nang Tuhan. Kenapa? Imamnya bilang uyuh banar. Jadi nang akrohum, nang paling fasih. Wa atqahum lillah, orang yang paling baik tuh orang yang bertakwa kepada Allah. Wa amarahum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar. Manusia yang baik orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Wa ausilahumur rahim, dan manusia yang baik manusia yang selalu membina tali silaturahim. Repot seberataan. Insyaallah pian paling tidak repot momong cucu, momong anak. Tapi ujar nang laki berangkat jaikam, aku maharagu anak. Kebetulan nang laki begawi, ada nang lain yang maharaguakan asal ke kajian. Kalau kadada bawa ibu-ibu, gendong, tapi jangan dimarahi. Oh tapi ribut, ya diamankan. Diamankan bukan menyakiti. Sholat aja boleh membawa anak, bawa anak digendongnya. Kalau di Arab tuh di depan nih menggendong. Kemudian waktu ruku, anak tuh diandak di bawah, abahnya sujud di atas. Berdiri digendong lagi. Anaknya tenang, kuitannya khusyuk. Jadi kita harus mengerti tentang keilmuan wawasan tentang ibadah sholat. Kayak apa orang yang ada bisi anak. Jangan tiap kalian anak dibawa ke masjid, di paha anak biru, dikibitnya lenang tuha. Terganggu mama sholat gara-gara ikam. Hilang pahala sholat kita. Wa ausilahumur rahim. Orang yang baik adalah orang yang membina tali silaturahim. Yang berikutnya, yang selanjutnya, yang ketiga adalah wa yufsiduna fil ardh. Orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan dirusak bumi Allah Ta'ala. Baik kerusakan pada permukaan bumi, apa nang kerusakan pada permukaan bumi? Illegal logging, apalagi illegal mining. Di kampung ulun tuh mining tuh licin. Ada lagi yang ketiga tuh illegal logging, mining, fishing. Tahu siapa? Karena bola bahasanya orang kada mengerti juga. Jangan rusak. Jangan digali bumi tambang. Jangan ditebang pohon. Nah, jangan dirusak laut, kan kayak itu. Allah amanahkan itu kepada kita. Ini kerusakan pada permukaan bumi. Yang paling penting daripada itu kerusakan apa yang ada di dalam bumi Allah, yaitu apa? Dengan melakukan kemusyrikan dan kemaksiatan besar. Allah marah sampai pada titik kemarahan. Allah hancurkan bumi itu sejadi-jadinya. Terjadilah longsor, terjadilah banjir besar. Kenapa? Karena banyaknya manusia yang berbuat maksiat. Artinya apa ibu-ibu? Kemaksiatan adalah merusak bumi Allah Ta'ala. Ulun simpulkan, jaga 3 macam. Apa 3 macam? Lihat di 27 Al-Baqarah, 25 Ar-Ra'd. Jangan hianati Allah, jangan putuskan tali silaturahim, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
Saya mau nanya tentang yang Ustadz bilang surat Hud 112 yang tumbuh uban di kepala Nabi itu. Saya baca, saya lihat di Al-Quran, tapi saya nggak ngerti soal tobat kayaknya Ustaz. Minta tolong dijelasin Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. kita pernah bersengketa dengan seseorang Ustaz. Sampai saat ini kayaknya masih sama-sama panas gitu Ustaz. Iya. Terus tapi saya dan hati saya ingin aja memaafkannya, orang itu tersebut Ustaz. Iya. Tapi saya tidak langsung memaafkan, tapi dan doa aja ya. Mudah-mudahan saya bisa bermaafkan dengan dia, tapi tidak langsung dengan dia Ustaz. Apakah seperti itu dosa saya masih memutus silaturahim Ustaz? Iya Bu, bagus ini pertanyaannya. Iya. Yang kedua Ustaz ini, salah satu keponakan saya mempunyai jasa catering. Terus waktu hari raya Natal ini dia dapat pesanan dari orang non Muslim. Dia terima aja karena kan kebiasaannya dia terima begitu job itu. Nah, bagaimana dengan hukumnya Ustaz? Apa kita boleh atau berdosa gitu Ustaz? Iya. Sementara kan kita bukan itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada lagi yang ketiga? Silakan. Adalah. Tuh ibu yang bagian belakang adakah? Cukuplah, ibulah. Iya, ada dua pertanyaan yang bagus-bagus. Nah, pertanyaan yang pertama tentang surah Hud ayat 112. Kronologis ataupun asbabun nuzul surah Hud ini. Suatu hari sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Laqad asra'a ilaika sayb." Ya Rasulullah, ubanmu bertambah. Uban Nabi itu tidak lebih daripada 20 helai. Menurunnya sudah ada kehitungan lagi. 20 helai di jenggot. Itu pun sahabat khawatir uban Nabi bertambah. Ya Rasul, Nabi jawab, "Sayyabtani hudun." Ubanku bertambah pada saat aku menerima surah Hud. Surah Hud itu jumlahnya 123 ayat. Tapi surah Hud yang dimaksud adalah ayat 112 yang ditanyakan oleh ibu tadi. Apa bunyinya? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim. Maka istiqomahlah kamu hai Muhammad seperti apa yang kuperintahkan. Pegang agama ini kuat-kuat sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Wa man taba ma'aka, dan bersama orang yang taubat bersamamu. Pendapat ahli tafsir, siapa orang yang bertaubat bersama Nabi? Adalah sahabat Nabi dan kita yang beriman kepada Nabi. Wa man taba ma'aka, ajak sahabatmu dan seluruh umatmu untuk memegang agama itu baik-baik. Artinya ayat 112 surah Hud termasuk kepada kita, diajak. Nabi disuruh mengajak kita untuk memegang teguh Islam seperti Islam yang datang dulu, bukan Islam yang sudah dimodifikasi. Hari ini banyak Islam itu dimodifikasi, diwarnai, ditempeli macam-macam. Islam itu yang asli seperti zaman sahabat. Para sahabat Nabi disuruh memegang Islam seperti itu, dan kita termasuk orang yang bertaubat bersama Nabi. Jadi, wa man taba ma'aka, siapa orang yang bertaubat bersama Nabi itu? Sahabat Nabi dan seluruh umat Nabi. Disuruh memegang teguh Islam dengan benar. Kadada Islam itu macam-macam kadada.
Kalau Islam di Saudi, yaitu juga Islam di sini. Islam di mana lagi? Di negara-negara Islam terbesar. Islamnya sama. Islam tidak pernah warna-warni. Kita aja yang mewarnai Islam itu. Islam jangan diwarna-warnai. Yang paling bagus tuh Islam yang mewarnai kehidupan kita. Jadikan budaya itu Islam, bukan mengislamkan budaya. Nang banyak hari ini mengislamkan budaya, padahal Islam jadi budaya seharusnya. Kalau kita berbudaya Islam, selamat dunia akhirat. Ibu-ibu rahimakumullah, ini yang dimaksud dalam ayat itu. Ajaklah sahabatmu, ajaklah seluruh umatmu untuk memegang teguh agama Islam secara benar. Wala tatghaw, dan jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Artinya apa? Syariat Islam itu ada ketentuan dan batas tertentu. Berlebihan daripada itu bukan bahagian daripada Islam. Hari ini kita rasakan, ibu-ibu, banyak sekali orang mengklaim ibadah dan ternyata itu adalah status yang berlebihan daripada apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Semua kita mengenal bahwa ibadah itu tidak ada pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang penjelasan yang dipaksakan seolah-olah itu ada padahal tidak ada. Kemudian kita lakukan habis-habisan. Ini berlebih-lebihan namanya. Menjadikan satu syariat di luar syariat Islam. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menatap, Maha melihat dengan apa yang kamu lakukan. Pertanyaan yang kedua, bersengketa tapi memaafkan. Seindahnya ibu-ibu kita datang untuk bersama meminta maaf. Biar kita nang melembutkan hati. Karena pahalanya ganal benar. Pada saat maaf kita ditolak, baru kita tidak lagi datang, tapi kita berniat memaafkan. Kita berniat memberikan maaf. Pada saat dia tidak memberikan maaf, kita berikan maaf. Berarti kita mendapatkan apa? Mendapatkan masih pengampunan pada 2 kali dalam seminggu itu. Kan 2 yang tidak dapat pengampunan, orang yang syirik dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Dalam benak ibu tadi kan ada lagi memutuskan silaturahim, membuka pintu maaf. Tapi seindahnya, sebaiknya itu diusahakan untuk bertemu dan dinyatakan maaflah lahir batin. Kemudian kada dihiraukan. Sudah, lamun hendak lebih lengkap lagi 3 kali kita mencoba, tapi ini berat benar dan tidak dihiraukan, berarti urusan ibu dengan Allah sudah alhamdulillah. Dia yang menahan untuk bersilaturahim, dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjual catering, masakan, wadai, Idul Fitri, Idul Adha termasuk Natal, lapis legit, sepekok ujar orang kampung ulun. Orang Banjar sepekok yo lah. Nah, sama. Apakah kada boleh di waktu orang lain daripada Islam memesan itu? Boleh, kita berusaha, Bu. Dia bekerja. Dia berusaha, dia bekerja, dia menjual yang halal. Urusan transaksi dengan orang Islam, dengan orang yang tidak Islam, tidak masalah. Apa yang pian jual di pasar itu, yang membelinya tidak semua orang Islam. Ya kan? Dia beli ikan, dia beli daging. Untuk apa dia beli itu? Untuk dia bernatal. Haramkah? Tidak. Kita berusaha. Apa yang dia lakukan, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai pedagang, kita melayani pembeli. Kita melayani pembeli. Apa bedanya pian berjual ayam di pasar? Datang orang lain memborong ayam 50 ekor. Lamun hendak kada bertanggung jawab, jangan bertakun pian. Kau gesan apa ayamnya? Itu memberat-beratkan urusan. Ujaran kau berapa bu ayam? 50.000. Potong akan 50 ekor. Oh, potong akan.
Potong aja pian kata urusannya. Yang penting yang ada dalam benak pian 50.000 kali 50 hikung berarti 2.500.000 sudah. Jangan sambil motong nih gasan apa kok nih gasan apa. Kado usah betakun kita. Jangan memberatkan sesuatu yang harusnya kita tidak ikut bertanggung jawab. Selama ini hukum secara umum transaksi jual beli orang berbeda agama tidak terlarang. Tidak terlarang. Datang ke rumah menukar sepekok, apa bedanya datang ke pasar menukar daging? Halal ibu, boleh aja. Boleh. Nah, asal jangan ada embel-embel. Umpamanya alamun menjual gasan Natal lebih mahal harganya. Nah, itu ada sedikit. Dijual dengan harga biasa. Harga biasa. Cukup ibu-ibu, insyaallah mudahan besok kita masih ada kesempatan Allah berikan hidayah petunjuk untuk bisa kembali meneruskan kajian kita. Mari bersama-sama kita tutup majelis ini dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.